awal mulanya kami berdiri membentuk bank sampah itu sebenarnya kegelisahan saya ngelihat sampah berantakan di jalan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya saking kepengen punya uang hasil sendiri gitu, bukan dari suami gitu. Sebenarnya bank sampah itu program pemerintah ya, jadi bukan ilegal, itu berdasarkan hukum. Jadi setiap RW kelurahan itu harus ada bank sampah. Nah, kami bentuk bank sampah My Darling sudah mau 10 tahun sih, ya. Namanya kenapa harus My Darling? Banyak pertanyaan seperti itu. Itu sebenarnya singkatan. Jadi bank sampah My Darling itu singkatan dari masyarakat sadar lingkungan gitu. Nah, misi kami itu ingin mengurangi volume sampah. Yang kedua, merubah sampah menjadi produk. Yang ketiga, sosialisasi menangani sampah melalui program 3R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle. Yang keempat, ingin menjadikan wadah kreatif bagi masyarakat ya. Yang kelima, membuka peluang kerja untuk masyarakat gitu. Misi kami yaitu ingin berpartisipasi menjaga lingkungan menuju Indonesia Zero Waste 2030. Nah, Bank Sampah My Darling itu berdiri 14 September tahun 2012. Mungkin sebentar lagi kami mau ulang tahun yang ke-10. Dan satu-satunya bank sampah yang diresmikan oleh wali kota itu Bank Sampah My Darling. Nah, kalau yang namanya bank sampah itu sama seperti bank pada umumnya, hanya yang membedakan adalah masyarakat bukan nabung uang tapi nabung sampah gitu. Jadi mekanismenya masyarakat datang ke bank sampah, lalu sampah itu ditimbang sesuai jenisnya. Misalkan botol tersendiri, kardus tersendiri, dan botol pun ada 3 sumber uang dari botol. Nah, jadi masyarakat itu datang ke bank sampah membawa sampahnya, itu tentunya dipilah dulu dari rumah. Misalkan tutupnya tersendiri, labelnya tersendiri. Ini label ini nih, dari botolnya tersendiri. Jadi ada 3 sumber uang. Nah, ini kalau di bank sampah kami tutupnya aja 3.500. Ini mereknya itu 300 rupiah per kilo. Nah, ini badannya, kalau dalam keadaan bersih begini, ini harganya bisa 6.000 kilo. Jadi mekanismenya bank sampah itu, jadi kan tadi masyarakat datang ke bank sampah, membawa sampahnya yang sudah terpilah. Nanti petugas bank sampah akan mencatat di buku tabungan. Nah, nanti uangnya akan dicairkan 1 bulan sekali kah, atau 3 bulan sekali, atau setahun sekali, atau mau dibayar langsung juga bisa. Tergantung kesepakatan dengan masyarakat gitu. Nah, nanti sampah-sampah yang ada di bank sampah itu di tempat kami itu biasanya 80% di recycle, hanya 20% yang dijual ke lapak gitu. Seperti yang tadi saya bilang, sampah-sampah yang terkumpul dari masyarakat itu apa yang masih kita bisa gunakan, kita recycle. Makanya 80% kami recycle, hanya 20% yang lari ke lapak atau pengepul. Nanti kan pengepul bayar tuh. Nah, uang itu yang akan dibagi ke masyarakat. Pasar ya. Kalau bicara tentang pasaran, memang sampai saat ini pemerintah belum bisa merekrut para crafter di seluruh Indonesia, masih agak sulit. Jadi memang edukasinya mulai dari diri sendiri dulu sih gitu. Kita pakai kemanapun, dimanapun, kapanpun, acara apapun,
saya selalu memakai atribut sampah di tubuh saya, itu berharap orang tertarik, orang nanya gitu. Nah biasanya dari situ orang mulai tertarik, itu terbuat dari apa sih gitu. Nah selain itu pasarannya mungkin lewat medsos, lewat pameran-pameran. Kebetulan Bank Sampah Maidaling kemarin itu CSR-nya dari PT PLN, jadi kami dilibatkan pameran kelas internasional juga sering begitu. Selain dari medsos, dari mulut ke mulut gitu. Karena memang kalau bicara tentang recycle, orang Indonesia masih agak sulit. Orang Indonesia itu, biarpun saya pameran sekelas internasional, orang Indonesia itu banyak rojalinya. Rojali itu rombongan jalan-jalan aja nggak beli. Tapi kalau orang luar, mereka langsung interest begitu. Mereka langsung very nice seperti itu. I like it, how much gitu. Tapi kalau orang Indonesia itu, kok mahal banget sih Mbak, ini kan dari sampah gitu. Biasanya saya nggak bisa jawab. Tapi sekarang kami bisa menjawab gitu. Maaf ya, kami tidak jual sampah, tapi saya jual seni gitu. Biasanya langsung keluar uang. Jadi pemasarannya hanya sebatas itu aja sih. Kendala yang kami hadapi yaitu lebih kepada habit ya. Habit orang Indonesia itu masih kurang untuk peduli lingkungan itu, terutama sampah ya. Mereka sering buang sampah sembarangan tanpa dipilah, padahal itu adalah uang. Kalau kita jadikan sampah itu sebagai gaya hidup, otomatis kita tidak akan buang sampah sembarangan, pasti buang sampah pada tempatnya, toh begitu. Nah, itu seringkali kami berhadapan dengan masyarakat yang seperti itu. Tapi saya paling anti menegur orang buang sampah sembarangan. Ya, karena belum tentu orang yang kita tegur itu suka dengan apa yang kita lakukan. Jadi begitu mereka buang sampah, saya langsung ambil, saya masukin tas, saya bawa pulang gitu. Berharap mereka mindsetnya berubah gitu. Oh, kok ada yang mungutin gitu, nanti lagi nggak buang-buang sampah gitu. Tapi kalau dilihat lagi dari sisi lain, sebenarnya orang Indonesia tuh udah cukup peduli juga sih untuk saat ini. Karena dengan saya dipanggil jadi narasumber, hampir setiap minggu saya keliling Indonesia, itu berarti orang Indonesia sudah haus akan hal itu gitu, dan sudah mulai peduli sebenarnya gitu. Wah, kalau dihitung-hitung sih tidak terhitung, sudah ribuan barangkali ya, karena saya hampir 10 tahun itu setiap minggu saya keliling Indonesia, bahkan saya keluar negeri untuk diminta jadi narasumber dan pelatihan-pelatihan seperti itu. Ya, puji Tuhan sih, kami selama ini mendampingi atau membina, membentuk bank-bank sampah di seluruh Indonesia gitu. Nah, mereka biasanya kalau udah jadi, mereka upload hasil karya mereka, apa yang kita kasih pelatihan itu mereka praktekkan. Nih Bu Yeni, umpama hasilnya udah kayak gini. Nah, itu biasanya kalau saya pameran dengan PLN, itu saya rekrut, saya tinggal telepon aja ke mereka, hey, sudah punya bikin apa, seperti itu. Mereka kirim gitu. Jadi mereka titip jual ke kami gitu. Sebenarnya kalau buka bank sampah, maksudnya cabang begitu tidak bisa ya. Tapi kami mendampingi gitu, membina orang yang ingin bentuk bank sampah di wilayahnya. Kami siap kapanpun, dimanapun, kami siap untuk mendampingi mereka. Dan kami siap menampung hasil karya mereka. Ya, nah kebetulan kami belakangan ini kami itu sedang menggalakkan koran dan kresek. Dua ini, karena kenapa? Koran diproduksi setiap hari. Berapa pohon yang ditebang, berapa luas hutan yang hilang di negeri ini. Nah, begitupun kresek. Kresek biasanya ibu-ibu kalau pergi ke pasar itu paling tidak bawa pulang kresek 5 kantong toh. Makanya kenapa sekarang supermarket melarang tidak memberikan kantong kresek, karena
kresek itu di bank sampah pun tidak laku. 1 kilo itu hanya 300 rupiah. Itu 5 karung. Nah, jadi kami bagaimana dari 300 rupiah itu supaya menjadi 3 juta rupiah. Contohnya seperti ini. Nah, ini dari kantong kresek yang biasa ibu-ibu pergi ke pasar, kresek warna hitam, warna merah, kadang macam-macam. Nah, ini kami setrika, disetrika berlapis-lapis. Ini kalau nggak salah 8 lapis kita setrika, dilapisi kertas kalkir atasnya. Jadi dia nempel. Baru kita kombinasi dengan benang rajut seperti itu. Nah, ini yang hitamnya. Ini salah satu contoh dari kresek. Nah, kalau dari koran misalkan seperti ini. Kalau dari koran berbagai macam kreasi bisa kita buat ya. Ini contohnya seperti ini. Nah, kalau ini kenapa berwarna? Ini dikombinasi dengan decoupage, tisu berwarna. Namanya teknik decoupage. Ini dari koran gitu. Nah, selain itu ada kaleng-kaleng aluminium. Kita jadikan miniatur motor Vespa seperti itu gitu. Begitupun bungkus kopi. Bungkus kopi kan biasa bapak-bapak di rumah ngopi toh. Nah, ini bungkusnya tuh jangan dibuang. Kita bisa bikin tikar seperti ini, atau bisa bikin sejadah, atau taplak meja, atau bisa juga dijadikan tas-tas seperti ini. Dompet. Ini semua dari bungkus kopi. Terus apa lagi ya? Ya itu 2 sih. Nah, ini juga bisa jadi tas. Ini dari koran. Jadi 2 itu kami sedang fokus terhadap 2 masalah sampah, yaitu kantong kresek dan koran. Harapan saya sebenarnya tidak muluk-muluk. Saya ingin Indonesia ini bersih sesuai dengan jargonnya pemerintah, yaitu Indonesia bebas sampah 2030. Nah, mungkin saya ingin berpesan kepada ibu-ibu semua, jadikan sampah sebagai gaya hidup.